Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang studi kasus usaha tani di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Adapun hal-hal yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang, klasifikasi usaha tani, unsur pokok usaha tani, serta faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani. Pertama, latar belakang. Ilmu usaha tani adalah ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil maksimal. Sumber daya itu adalah lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Di Kabupaten Malang, utamanya di daerah Poncokusumo, mulai mengembangkan sentra kawasan agropolitan, yaitu daerah yang terdiri dari sentra produksi pertanian. Hal ini dilakukan untuk membangun ekonomi berbasis pertanian. Salah satu komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan Poncokusumo adalah komoditas apel, yang merupakan jenis tanaman buah yang memiliki produktivitas panen tertinggi dan juga menjadi identitas atau ciri khas dari Kecamatan Poncokusumo dan Kabupaten Malang. Selanjutnya, klasifikasi usaha tani. Yang pertama, pola usaha tani. Di Desa Poncokusumo, para petani menggunakan pola usaha tani sawah dengan pengairan teknis, yaitu dengan pembuatan irigasi yang digunakan untuk mengalirkan air ke lahan-lahan petani. 2. Tipe usaha tani. Petani di Desa Poncokusumo menggunakan usaha tani monokultur dalam penanamannya. Petani hanya menanam satu jenis komoditi, yaitu apel di dalam satu lahan. Ketiga, struktur usaha tani. Struktur yang diusahakan oleh petani di Desa Poncokusumo dilakukan secara khusus, yaitu dengan memanfaatkan satu lokasi dan tidak berpindah-pindah tempat. 4. Corak usaha tani. Petani menggunakan corak usaha tani komersial, di mana petani didorong untuk memperoleh keuntungan besar untuk usaha taninya. 5. Bentuk usaha tani. Bentuk usaha tani yang dilakukan petani menggunakan bentuk kooperatif, yaitu faktor produksi dimiliki secara bersama dan hasilnya dibagi berdasarkan kontribusi. Pembagian hasil dilakukan secara musyawarah setiap anggotanya. Unsur pokok usaha tani. Yang nomor 1, luas lahan garapan. Nilai marginal efek variabel luas lahan garapan sebesar 0,15, artinya setiap peningkatan 1 hektar luas tanah maka akan meningkatkan probabilitas pengambilan keputusan petani untuk melakukan industrialisasi pertanian sebesar 15%. Sedangkan variabel luas lahan garapan memberikan peluang sebesar 0,31% terhadap keputusan petani untuk melakukan industrialisasi pertanian. 2. Pengalaman usaha tani. Variabel pengalaman usaha tani memberikan peluang sebesar 99% terhadap keputusan petani untuk melakukan industrialisasi pertanian. Semua pengalaman sangat berperan dalam menentukan penilaian individu guna melangkah ke proses produksi selanjutnya. Pengalaman yang bersifat menguntungkan akan mendorong individu lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan yang optimal. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Petani muda yang memiliki pengalaman berusaha tani kurang dari 20 tahun lebih besar keinginannya untuk melakukan program industrialisasi pertanian karena memiliki pemikiran terbuka terhadap setiap inovasi yang dapat diterapkan agar mampu menghasilkan pendapatan yang maksimal. Adapun petani yang memiliki pengalaman usaha tani lebih dari 20 tahun menganggap bahwa dalam pengelolaan usaha tani on farm memerlukan keuletan dan perhatian yang ekstra, sehingga untuk melangkah mengelola usaha tani off farm, petani merasa kurang mampu untuk melakukannya karena diperlukan ekstra pemikiran dan daerah pemasaran yang luas.
Yang ketiga adalah modal. Semakin banyak kebijakan pemerintah yang mendukung, maka semakin besar keinginan responden untuk melakukan program industrialisasi pertanian. Kebijakan di sini yaitu berupa ketersediaan modal untuk memudahkan pelaksanaan bisnis produk olahan ataupun produk yang memiliki nilai tambah. Namun kenyataannya di Desa Poncokusumo tidak terdapat lembaga yang mampu berfungsi sebagai lembaga kredit ataupun penyaluran sarana produksi usaha tani, sehingga modal usaha tani selama ini hanya berasal dari pendapatan usaha tani musim sebelumnya atau usaha samping beternak. Yang keempat adalah manajemen. Semakin banyak kebijakan pemerintah yang mendukung, maka semakin besar keinginan responden untuk melakukan program industrialisasi pertanian. Analisis ini juga sesuai dengan pendapat Erikson bahwa dampak dari kebijakan pemerintah berupa penyediaan pasar dapat memudahkan pemasaran produk olahan ataupun produk yang memiliki nilai tambah. Faktor keberhasilan usaha tani. Yang pertama, petani pengelola. Petani tersebut bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha tani yang ia lakukan. Apabila petani dapat melakukan pengelolaan secara baik, maka usaha tani yang ia lakukan juga dapat berkembang dengan baik dan sebaliknya. Dua, yaitu tanah usaha tani. Tanah sebagai harta produktif adalah bagian organis rumah tangga tani. Luas lahan usaha tani menentukan pendapatan, taraf hidupnya, dan derajat kesejahteraan rumah tangga tani. Tanah berkaitan erat dengan keberhasilan usaha tani dan teknologi modern yang dipergunakan. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah energi yang dicurahkan dalam suatu proses kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Yang keempat yaitu modal. Golongan pemilik modal yang kuat sering ditemukan pada petani besar, petani kaya, dan petani cukupan, petani komersial atau petani sejenisnya. Sebaliknya, golongan petani yang diklasifikasikan sebagai petani yang tidak bermodal kuat yaitu petani kecil, petani miskin, petani tidak cukupan, dan petani komersial. Karena itulah mereka memerlukan kredit usaha tani agar mereka mampu mengelola usaha taninya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.